Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Ibu dan Bapak guru hebat, perkenalkan saya Sri Haryati, CGP Angkatan 10. Kali ini kita ketemu dalam modul 1.1, tugas 1.1A6, demonstrasi kontekstual. Demonstrasi kontekstual tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Pemikiran utama bahwa pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro atau biasa akrab kita sebut KHD tergambar secara utuh dan detail sebagai tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran adalah proses memberikan ilmu terkait kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Filosofi KHD yang akan dibahas pada pertemuan kali ini adalah tentang berhamba pada murid. Kita ikhlas hati dan bebas dari ikatan apapun mendekati sang anak dan mengorbankan diri kepadanya. Jangan si murid untuk si guru, tetapi si guru untuk si murid. Begitulah filosofi KHD tentang berhamba pada murid. Menurut pemahaman saya, istilah berhamba yaitu pentingnya pendidik fokus pada kebutuhan dan kepentingan anak dalam proses pendidikan. Murid sebagai subjek pembelajaran harus menjadi pusat perhatian dalam pendidikan. Pendidikan harus diarahkan pada pelayanan kepada anak, yang artinya bahwa proses pendidikan harus didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan anak. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa setiap anak adalah individu yang unik dan berhak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan bakatnya masing-masing. Sehingga guru harus memperlakukan muridnya dengan kasih sayang dan memahami kebutuhan mereka secara individual. Alasan penerapan ide bahwa murid memiliki keunikannya masing-masing. Dari berbagai sisi, murid adalah beragam. Tidak ada satupun yang sama. Seperti layaknya planet-planet yang mengorbit pada matahari, mereka memiliki orbit yang berbeda-beda dengan kecepatan yang berbeda dan bahkan arah juga berbeda. Namun semuanya berjalan selaras, tidak ada yang bertabrakan. Setiap anak memiliki kecepatan belajar dan minat belajar yang berbeda. Guru tidak berhak menyamakan, biarkan anak belajar sesuai dengan kecepatan dan minatnya masing-masing. Pada dasarnya, murid, apalagi murid sekolah dasar, masih memiliki kebutuhan dan minat untuk bermain. Mereka ingin belajar dengan bahagia. Oleh karena itu, guru wajib memahami setiap kebutuhan murid, memfasilitasi kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka masing-masing. Implementasi ide dan gagasan di sekolah dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran dilaksanakan dengan berfokus pada murid. Murid terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran dalam berbagai praktik-praktik penemuan konsep. Mereka juga aktif dalam diskusi, berkolaborasi, dan latihan presentasi. Begitu juga mereka aktif dalam kegiatan mengeksplor baik dari internet maupun eksplor pengetahuan dan pengembangan dalam bentuk permainan-permainan. Guru juga melibatkan wali murid atau orang tua murid dalam kegiatan belajar. Mereka diundang ke sekolah sebagai guru tamu yang akan memberikan ilmu kepada murid sesuai dengan keterampilan dan pengetahuannya masing-masing. Murid juga selalu dibiasakan untuk peduli kepada lingkungan. Tidak lupa, guru juga melaksanakan bimbingan individu untuk
mengetahui kedalaman, dan mengetahui bakat dan minat dari setiap murid. Sekolah juga mengembangkan bakat dan minat para murid sesuai dengan pilihan mereka masing-masing, sehingga mereka dapat meraih prestasi sesuai bakat dan minatnya. Dalam pelaksanaan ide dan gagasan di sekolah, tentunya banyak sekali tantangan. Tantangan tersebut antara lain kondisi murid yang beragam, sehingga guru harus kreatif dan tidak boleh kehabisan ide dalam merancang pembelajaran yang dapat mewadahi semua perbedaan para murid. 2. Tidak semua wali murid aktif dan pro pada program dan rancangan kegiatan pembelajaran yang diadakan. Ada beberapa wali murid yang enggan untuk datang ke sekolah dengan alasan mereka tidak percaya diri jika harus mengajar di kelas. Yang ketiga, sarana dan prasarana sekolah yang sangat terbatas. Dan yang keempat, kurangnya kesadaran belajar, baik pada diri guru maupun pada murid. Solusi untuk mengatasi tantangan tersebut antara lain: 1. Pengelompokan murid berdasarkan kesamaan-kesamaan yang dimilikinya untuk mempermudah dalam memfasilitasi belajar mereka. Yang kedua, berkoordinasi dengan paguyuban kelas sekaligus sosialisasi program kegiatan kelas di setiap awal semester, sehingga guru akan mendapatkan masukan dan saran dari wali murid serta kesepakatan yang dilakukan bersama. Yang ketiga, menggunakan sarana prasarana yang ada seadanya di lingkungan sekolah. Yang penting sesuai dengan konteks, dan juga guru dapat melakukan kerjasama dengan wali murid dalam penyediaan sarana dan prasarana praktik. Yang keempat, melakukan pendekatan dan bimbingan individu untuk lebih memahami kondisi murid dan untuk guru selalu membuka hati untuk mau belajar. Simpulannya, pendidikan yang dilaksanakan berfokus atau berpusat pada murid dapat diterapkan pada pembelajaran intra maupun ekstra kurikuler. Jika dilaksanakan dengan konsisten, mampu menumbuhkan berbagai keterampilan dan karakter baik pada diri murid. Misalnya, kemampuan berkolaborasi, belajar secara mandiri, dan prestasi yang diraih sesuai dengan bakat dan minat masing-masing murid. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang demonstrasi kontekstual pemikiran KHD. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam dan bahagia.